Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dina Maria dan rekan saya Indah Suci Permatasari dari MKT 235 SP. Kami berdua sedang melakukan final test Business and Professional Speaking Class yang dibimbing oleh Sir Charles Bonar Sirait dengan tema Strategi Pemulihan Ekonomi di Indonesia tahun 2021 akibat pandemi COVID-19. Apa sih yang terjadi di Indonesia saat ini? Saat ini Indonesia tengah mengalami banyak bencana alam dari awal tahun. Kita berdua turut berduka cita atas banyak bencana alam yang melanda maskapai penerbangan, banjir di kota Kalimantan dan Manado. Semoga para korban, keluarga, serta kerabat diberikan kekuatan untuk menjalaninya. Amin. Lalu ada pro dan kontra mengenai vaksin COVID-19 yang masih menjadi perbincangan hangat di media sosial. Salah satu yang sangat mencuri perhatian adalah berita hoax yang sempat viral, membuat Kemenkes harus angkat bicara mengenai hoax tersebut. Kami berdua siap untuk divaksin COVID-19 demi mengupayakan memutus mata rantai virus ini. Kalau kita flashback 1 tahun terakhir, ini ada yang menjadi permasalahan penting di Indonesia, yaitu krisis kesehatan dan perekonomian. Ekonomi di Indonesia selama 1 tahun. Indonesia mengonfirmasi kasus pertama infeksi virus corona penyebab COVID-19 pada awal Maret 2020. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan atau Kemenkeu, Suryo Utomo mengungkapkan ada 3 dampak besar pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia, sehingga masuk dalam masa krisis. Gejolak ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini menghantam Indonesia bagaikan sebuah perfect storm yang setidaknya memberi 3 dampak besar bagi perekonomian. Suryo menyebutkan dampak pertama adalah membuat konsumsi rumah tangga atau daya beli yang merupakan penopang 60% terhadap ekonomi jatuh cukup dalam. Hal ini dibuktikan dengan data dari BPS yang mencatatkan bahwa konsumsi rumah tangga turun dari 5,02% pada kuartal 1 tahun 2019 ke 2,84% pada kuartal 1 tahun ini. Solusinya dengan meningkatkan kembali daya konsumsi masyarakat dengan meningkatkan kualitas UMKM. Dampak kedua yaitu pandemi menimbulkan adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha. Dan solusinya adalah meyakinkan investor dengan melakukan presentasi yang meyakinkan dan menjalin hubungan emosional dan intelektual dengan investor. Lalu, ada dampak ketiga adalah seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke beberapa negara juga terhenti. Solusi fokus pada perkembangan dan pengelolaan kualitas SDA dan SDM agar Indonesia pun dapat mengurangi barang-barang impor dari luar. Sejak itu, berbagai upaya penanggulangannya dilakukan pemerintah untuk meredam dampak dari pandemi COVID-19 di berbagai sektor. Hampir seluruh sektor terdampak, tak hanya ekonomi, sektor kesehatan, dan ketenagakerjaan. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker per 7 April 2020, akibat COVID-19 tercatat sebanyak 39.977 perusahaan di sektor formal yang memilih merumahkan dan melakukan PHK terhadap pekerjanya. Total ada 1.010.579 orang pekerja yang terkena dampak ini. Rinciannya, 873.090 pekerja dari 17.224 perusahaan dirumahkan. Sedangkan 137.489 pekerja di PHK dari 22.753 perusahaan. Sementara itu, jumlah perusahaan dan tenaga kerja terdampak di sektor informal adalah sebanyak 34.453 perusahaan dan 189.452 orang pekerja. Data ini belum termasuk keseluruhan. Strategi pemerintah dalam memulihkan ekonomi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian atau Menko Perekonomian, Erlangga Hartanto, menerangkan langkah-langkah antisipasi yang telah ditempuh pemerintah. Erlangga menekankan dalam setiap langkah yang pemerintah ambil, tersebut selalu mempertimbangkan aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan.
Langkah pertama adalah program exit strategi, yaitu pembukaan ekonomi secara bertahap menuju tatanan kenormalan baru. Dan langkah yang kedua adalah program pemulihan ekonomi nasional, yang ketiga adalah riset dan transformasi ekonomi. Riset menjadi penting karena berbagai sektor ekonomi sudah turun minus, sehingga dari minus itu harus dikembangkan kembali ke nol. Lalu dari nol kita transformasikan lagi agar berkembang menjadi positif. Indonesia memiliki resiliensi lebih kuat dari negara lain. 3 negara yang masih relatif positif secara ekonomi adalah China, India, dan Indonesia. Selain itu, ekonomi Indonesia di tahun 2020 diprediksi masih di jalur positif, yaitu menurut proyeksi IMF akan tumbuh 0,5% dan menurut World Bank diperkirakan tidak tumbuh alias 0%. Di kuartal 1 tahun 2020, dari sisi konsumsi atau demand, yang membuat kontraksi adalah konsumsi yang pertumbuhannya turun dari biasanya di atas 5%, yaitu 5,3% di kuartal 1 tahun 2019 menjadi 2,7%. Kemudian, investasi tumbuh 1,7%, lalu konsumsi pemerintah masih menunjang dalam bentuk belanja negara melalui anggaran, yaitu tumbuh sebesar 3,7%. Sementara dari sisi dunia usaha atau supply, sektor manufaktur ada di 2,1% dan perdagangan di 1,6%, namun pertanian ada di 0%. Menurut Erlangga, ada beberapa sektor yang tertekan dampak COVID-19, namun mulai terjadi pembalikan arah seiring dengan pembukaan ekonomi seperti otomotif dan distribusi bahan bangunan. Dalam webinar yang diselenggarakan HIPMI yang bekerjasama dengan Kadin dan Apindo ini, Menko Erlangga pun menyinggung soal perkembangan COVID-19 di Indonesia. Ada standar global untuk warna wilayah. Hijau itu daerah aman, kuning itu daerah sudah siap untuk dibuka, lalu daerah yang berbahaya itu warnanya merah, dan orange itu bersiap-siap. Kesimpulan. Di tahun 2021 ini, Indonesia optimis mengalami kenaikan ekonomi dengan menghadirkan vaksin, membuka kembali kegiatan sosial, dan mengembalikan minat konsumtif masyarakat. Jadi, kita harus tetap semangat, jaga kesehatan, dukung apapun yang pemerintah lakukan, maka kita akan membantu pemerintah dalam memulihkan kesejahteraan ekonomi di Indonesia. Saya Dina dan rekan saya Indah. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa.